Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini Indi Puspita akan uji ARIMA ya di software Art Studio. Nah, pertama-tama kita import datanya terlebih dahulu from Excel, kemudian dicari. Nah, di sini kita pilih open ya. Dan di sini kita ubah namanya menjadi MF dan import. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sini bahwa datanya itu sudah terimport gitu ya ke RStudio. Nah, setelah itu sebelum uji ARIMA kita harus uji stasioner terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita tulis di sini NF sama dengan NF, kita buka C-1 tutup. Nah, setelah itu di blok dan di run. Nah, setelah itu tulis lagi di sini INF PS kurang buka INF, start sama dengan C 1960,1 frekuensinya 1 gitu. Nah, di sini 1960 itu menandakan bahwa data yang tadi diinput itu data awalnya itu pada tahun 1960 gitu. Dan frekuensi 1 di sini menandakan bahwa data tersebut adalah data tahunan. Dan kalau misalnya datanya bulanan bisa ditulis 12 aja gitu. Kemudian di blok dan di run. Nah, setelah itu kita ingin melihat grafik ya. Grafiknya itu seperti apa gitu sebelum uji stasioner yang formalnya. Sini kita tulis hashtag code di blok dan di run. Setelah itu kita ke menu package, kemudian di sini cari grafik, diklik grafiknya dan dicari yang plot default. Nah, ini diklik. Nah, setelah diklik kita balik lagi ke sini dan ditulis plot INF, yang sama dengan kutip INF kurung tutup, di blok dan di run lagi. Nah, di sini kita bisa melihat nih grafik ya dari data tersebut. Nah, tapi kita tidak bisa menyimpulkan terlebih dahulu gitu ya data ini stasioner atau tidak. Tapi kita harus melakukan uji formalnya terlebih dahulu, yaitu uji stasioneritas. Nah, untuk ujinya kita bisa tulis di sini hasil uji stasioneritas di blok dan di run. Setelah itu kita ke package dan dicari di sini ATSA. Nah, di sini karena sudah ada ya. Kalau misalnya belum ada, teman bisa klik di install dan dicari ATSA-nya supaya ada di sini. Jangan lupa di checklist dan diklik ATSA-nya, kemudian diklik yang ADF test yang ini. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini dan dilanjutkan dengan menulis adf.test.inf di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat ya p-value-nya itu berapa. Tapi di sini masih ada yang lebih dari 0,05 gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk mendiferensiasi ya supaya semuanya kurang dari 0,05. Nah, di sini kita langsung aja ditambahin diferensi ya. Ada the test diferensi INF-nya di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa p-value-nya itu sudah di bawah dari 0,05 yaitu 0,01. Berarti di sini data tersebut itu stasioner di phase difference gitu. Nah, setelah itu apabila kita ingin melihat korelogram, kita bisa melihatnya pada fungsi ke menu package, kemudian ke
dicari start. Nah, diklik, kemudian klik yang ACF. Nah, setelah itu ini itu nantinya akan menampilkan sebuah plot gitu. Nah, tadi kan kita udah ini kan ada plot gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menampilkan dua plot di satu kanvas yang sama? Nah, bisa kita split plot ini menjadi dua, bisa dua baris atau dua kolom kiri kanan. Nah, misal saya itu mau buat atas bawah satu baris dan satu kolom, maka di sini ditulis var kurung buka mf row sama dengan c kurung buka 2,1 kurung tutup di blok dan dir. Nah, setelah itu untuk melihat koreogramnya ya yang ACF, kita bisa tulis lagi di sini ACF diferensi INF koma spasi like sama dengan 48. Setelah itu di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat nih bahwa ACF ini berarti dia menandakan nilai MA ya. Di sini bisa dilihat pada berapa dia di cut off gitu. Di sini bisa dilihat MA ini cut off setelah ALEG 2. Jadi bisa diketahui bahwa MA itu ordernya adalah 2. Nah, untuk melihat PACF-nya, di sini kita tulis lagi PACF div INF line 48 di blok dan di run. Nah, di sini juga terlihat ya PACF itu menandakan nilai untuk mencari AR gitu ya, ordo AR. Nah, di sini pada gambar ini bisa dilihat AR itu cut off setelah leg 1 gitu. Jadi bisa diketahui bahwa AR itu adalah ordonya 1 gitu. Nah, setelah itu untuk memilih model terbaik di AR ini kita bisa ke package, kemudian kita cari forecast. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa balik lagi ke sini ya, ke yang install. Kemudian jangan lupa di checklist dan diklik forecastnya. Nah, setelah itu kita klik yang auto ARIMA. Nah, yang ini. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini. Kita bisa tulis auto.arima inf, spasi trace sama dengan true di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa base model terbaiknya itu adalah ARIMA 111 yang dimana order R1, I1 dan MA-nya 1 gitu. Jadi tidak ada model yang lain. Jadi memang sudah ini menjadi model terbaiknya. Nah, setelah itu kita tulis ya di sini model 1 sama dengan A5 INF order C11 include the brief sama dengan true di blok dan di run. Nah, kemudian setelah itu untuk mencari koefisiennya kita bisa ke package terlebih dahulu, kemudian kita cari LM test di checklist, kemudian di klik LM testnya dan kita pilih yang coef test yang ini. Nah, setelah itu kita balik lagi sini dan ditulis coef test model 1 di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat koefisien dari model yang tadi itu seperti apa gitu. Nah, untuk melihat nilai AIC-nya kita bisa langsung aja di sini
tulis IC dalam kurung model 1 di blok dan di run. Nah, di sini diketahui bahwa nilai IC-nya itu 808 gitu. Nah, untuk melakukan forecasting, kita bisa ke package, kemudian forecast, diklik, kemudian ke forecast default. Nah, yang ini, forecast default. Nah, setelah itu kita bisa tulis ya di sini forecast model 1 H1. Nah, di sini H1 karena kan peramalan itu maksimalnya, peramalan A5 itu maksimalnya 1 tahun gitu. Dan di sini data yang saya punya itu adalah tahunan, maka satu ini sudah maksimal gitu ya. Dia memprediksinya, meramalkannya itu 1 tahun gitu. Setelah itu kita blok dan di run. Nah, di sini kita bisa sudah melihat ya, karena tadi data terakhirnya 2023, maka di sini sudah terlihat peramalan 2024 itu akan seperti apa gitu. Dan untuk melihat di plotnya ya, kita bisa tulis ini var dalam kurung mflow sama dengan C11 di blok dan di run. Setelah itu kita bisa tulis lagi plot forecast model 1 H sama dengan 1 di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat ini ya, yang ini yang di ujung. Nah, ini itu merupakan peramalan pada tahun 2024. Nah, karena ini peramalannya 1 tahun ya, dan di sini datanya tahunan, maka tidak terlalu terlihat gitu. Tapi ini di sini yang warna birunya gitu. Ini adalah peramalan pada tahun 2024. Dan peramalan ini tuh terbentuk dari model yang kita tentukan tadi. Nah, ini yang A5111. Nah, mungkin itu uji A5 menggunakan software RStudio. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.